Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dwi pada pelajaran matematika dengan materi pecahan, submateri, mengurutkan dan membandingkan pecahan berbeda penyebut. Materi kali ini dibagi menjadi dua. Pertama, mengurutkan pecahan berbeda penyebut. Yang kedua, membandingkan pecahan berbeda penyebut. Sebelum kita mulai, kita ingat dulu pembelajaran sebelumnya, yakni mengurutkan dan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Pertama, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ini kita punya pecahan sebanyak 4 dengan penyebutnya 7. 4/7, 6/7, 5/7, dan 1/7. Pecahan ini akan kita urutkan dari yang kecil ke besar. Pertama, jika penyebutnya sudah sama seperti ini, kita lihat pembilangnya mana yang lebih kecil terlebih dahulu. 4, 6, 5, 1. Mana yang lebih kecil? Betul, 1. Jadi dari yang terkecil adalah 1/7. Lalu mana lagi? Good, 4/7. Kemudian 5/7. Terakhir paling besar adalah 6/7. Nah, begini urutannya jika diurutkan dari yang kecil hingga terbesar. Bagaimana kalau dibalik?
urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Kita cari pembilang yang angkanya paling besar. Di sini adalah 6/7. Kemudian 5/7, lalu 4/7, terakhir paling kecil 1/7. Jika mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita tinggal lihat pembilangnya, mana angka yang terbesar dan mana angka yang kecilnya, karena penyebutnya sudah sama. Next. Yang kedua, membandingkan pecahan penyebut yang sama. Kita di sini punya 3 pecahan yang harus dibandingkan. Pertama, 4/6 dengan 3/6. Kedua, 2/8 dan 6/8. Yang ketiga, 5/9 dengan 5/9. Kita coba dari yang pertama. 4/6 dengan penyebut yang sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya di sini. 4 dengan 3. 4 apakah lebih kecil dari 3? Bukan. Apakah 4 lebih besar dari 3? Ya, 4 lebih besar dari 3. Jadi, di sini kita kasih tanda lebih besar. Ya. Yang kedua, 2/8 dengan 6/8. Penyebutnya sudah sama-sama per 8. Tinggal 2 terhadap 6. 2 titik dari 6. Apakah 2 lebih besar dari 6 atau 2 lebih kecil dari 6? Betul, 2 lebih kecil dari 6. Yang terakhir, 5/9 dengan 5/9. Dengan penyebut yang sudah sama dan bentuk pecahannya sama, maka tanda pembandingnya adalah sama dengan. Ini jika penyebutnya sudah sama, maka kita lihat pembilangnya. Seperti tadi pada mengurutkan. Ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Sekarang kita masuk materi mengurutkan pecahan berbeda penyebut. Di sini kita memiliki 3 pecahan dengan penyebut yang berbeda. 1/3, 2/4, dan 4/6. Bagaimana cara mengurutkan pecahan ini? Ya, kita bisa menyamakan penyebut pecahan ini terlebih dahulu dengan cara mencari sebuah angka yang dapat dibagi ketiga bilangan ini. Atau mudahnya, kita kalikan dulu yang di depan. 3 dikali 4, 12. Apakah 12 dapat dibagi 6? Jawabannya dapat. 12 dapat dibagi 6. Jadi, kita gunakan angka 12 ini sebagai penyebut yang baru. Per 12. 1/3 sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Kemudian 2/4 sama dengan per 12. 12 dibagi 4 hasilnya
3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Next, 4 per 6 sama dengan per 12. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Ya. Jadi jika diubah menjadi penyebut 12, 1/3 sama dengan 4 per 12, 2/4, 6 per 12, dan terakhir 4/6 sama dengan 8 per 12. Kebetulan ini sudah berurutan dari yang terkecil, ini 4 terkecil, hingga terbesar, 8 terbesar. Penyebutnya sudah sama, jadi kita lihat pembilangnya. Jika dibalik dari yang terbesar ke yang terkecil, 8 per 12, 6 per 12, dan 4 per 12. Next, yang kedua, kita punya 3 pecahan, 2/5, 5/6, dan 4/10. Yang pertama, kita harus samakan penyebut ini terlebih dahulu. Kita kalikan yang pertama, 5 kali 6, 30. Apakah 30 bisa dibagi 10? Bisa. 30 dapat dibagi 10. Jadi 2/5 sama dengan per 30. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. Yang kedua, 5/6. 30 dibagi 6 hasilnya 5. 5 dikali 5, 25. Next, 4/10 per 30. 30 dibagi 10, 3. 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi 12/30, 25/30, dan 12/30. Ya, ini 2/5 dan 4/10 pecahannya senilai. Jadi jika kamu urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, bisa dituliskan mana saja dulu. Boleh 2/5, 4/10, baru 5/6. Boleh seperti ini atau dibalik, 4/10, 2/5, lalu 5/6. Ini jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau yang dibalik, dari yang terbesar ke yang terkecil, bisa kita tulis di sini 5/6,
per 5, kemudian 4 per 10, atau 5 per 6, kemudian 4 per 10, baru 2 per 5. Tidak jadi masalah. Yang ketiga, ada pecahan 1 per 6, 5 per 7, dan 2 per 3. Kita coba kalikan 6 dan 7, hasilnya 42. Apakah 42 dapat dibagi 3? Ya, bisa. 1 per 6, 42. 42 dibagi 6, 7. 7 kali 1, 7. Kemudian 5 per 7 per 42. 42 bagi 7, 6. 6 kali 5, 30. Terakhir 2 per 3 dengan per 42. 42 dibagi 3, 14. 14 dikalikan 2, 28. Nah, jadi 7 per 42, 30 per 42, dan 28 per 42. Ini jika dirubah menjadi 42. Dan diurutkan, ternyata sudah berurut nih. Dari yang kecil, belum deng. Ya, kita urutkan dari yang terkecil. 7 per 42, kemudian 28 per 42, terakhir 30 per 42. Kita urutkan dari yang terbesar, 30 per 42, 28 per 42, terakhir 7 per 42. Yang kedua, membandingkan pecahan berbeda penyebut. Di sini kita punya pecahan 10 per 12 berbanding 3 per 6. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Apakah 12 bisa dibagi 6? Ya, 12 bisa dibagi 6. Jadi 10 per 12 ini tetap. Kemudian 3 per 6 kita rubah menjadi dengan pecahan dengan penyebut 12. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 3, 6. Jadi 10 per 12 berbanding dengan 6 per 12. Apakah tanda pembanding yang sesuai untuk mengisi pembanding ini? Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ya, lebih besar. 10 per 12 lebih besar dari 6 per 12. Berikutnya, 8 per 11 berbanding 2 per 5. Pecahannya kita samakan dulu menjadi 55.
8/11 ke 55. 55 dibagi 11, 5. 5 dikali 8, 40. Kemudian 2/5. Kita rubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 55. 55 dibagi 5 hasilnya 11. 11 kita kalikan dengan 2 hasilnya 22. Jadi 40/55 berbanding dengan 22/55. Apa tanda pembanding yang tepat? Ya, lebih besar. Next. Terakhir, kita punya pecahan 6/9 berbanding 2/3. Apakah 9 bisa dibagi 3? Ya, 9 bisa dibagi 3. Jadi 6/9 tetap kita rubah pecahan 2/3 menjadi dengan penyebut 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6/9 berbanding 6/9. Jadi tanda pembandingnya adalah sama dengan. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham, bisa diulang kembali videonya atau menghubungi Bu Dwi. Terima kasih.